ya, hallo, goedemorgen. So, jetzt möchten wir dann noch hier dann Aufgabe besprechen. So, wir möchten dann hier die Aufgabe für Sertifikat A1 Deutsch ya. Jadi kita akan bahas tentang bagaimana kita bisa mengerjakan tes A1 dari bahasa Jerman ya. Nah, lalu, bagaimana caranya kita bisa mengerjakannya? Saya di sini sudah share latihan soal buat kawan-kawan kalian. Nah, di sini ada 4 bagian. Ada apa aja bagiannya? Ada hören, lesen, schreiben, und aussprechen. Ya. Nah, saya akan bahas dulu tentang bagian yang pertama, yaitu di bagian lesen. Ya. Nah, lesen und schreiben. Oke. Lesen und schreiben ya. Pertama, kita bagian lesen dulu ya, yaitu tentang bacaan. Biasanya di dalam lessons ataupun bacaan di dalam bahasa Jerman, kalau di bagian A1 itu pasti ada yang namanya surat dan lain sebagainya. Nah, kawan-kawan bisa lihat nih contoh-contohnya di sini. Kita pertama mulai dengan ada contoh soalnya adalah Danke für deine mail. Thank you for your email. Dan kom hier in Hannover. Jadi kereta kamu datang di Hannover 12:36 Uhr. Ich bin ab 12:15 Uhr im Hauptbahnhof und warte auf die vor der Auskunft. Saya mulai dari jam 12.15 nih nungguin kamu di Hauptbahnhof. Dan du kannst mich den ganzen Vormittag auf meinem Handy bla 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 erreichen ya. Kamu bisa menjangkau saya, erreichen itu artinya menjangkau di handphone saya di nomor ini. Nah, sekarang tinggal kamu lihat aja nih dari bacaan ini, richtig oder falsch gitu ya. Pertama, misalnya, bisa coklat khas Hanover. Is das richtig oder falsch? False. Karena dia nggak berasal dari Hanover. Tapi dia datang ke Hanover. Jadi false ya. Yang kedua, Lisa kommt nach halb eins an. Lisa punya kereta, dia tibanya setelah setengah satu. Enggak dong, lihat nih. Dia punya, yes, betul ya. Dia datangnya jam 12.36. Berarti jawabannya adalah richtig ya. Kenapa? Karena 12.36 kan nah half eins. Jadi setelah setengah satu. Kedua, Karin wartet den ganzen Vormittag vor des Ankunft. Karin menunggu sepanjang sebelum meeting, yaitu kedatangannya. Nah, kan kalau sebelum midday itu berarti jam sebelum jam 12 sebelum jam 12. Tapi kan dia bilang di sini, Ich bin ab 12.15. Dia mulai dari jam 12.15 di Hauptbahnhof menunggu. Oh, berarti ini false ya. Maka kamu bisa di sini checklist, di sini adalah richtig, di sini adalah false. Gitu ya. Oke. Lalu kita lanjut lagi ke nomor selanjutnya, yaitu ada nomor 3 dan 4 sampai 5. Surat lagi ya. Zum Beispiel hier. Liebe Carmen, am kommenden Sonntag habe ich Geburtstag. Ya Carmen, di Senin yang akan datang, saya akan punya hari ulang tahun nih. Ich möchte gerne mit dir feiern und lade dich herzlich zu meiner Party am Samstagabend ein. Saya ingin banget bersama kamu merayakannya dan mengundang kamu dengan hormat ke pesta saya di hari Sabtu malam. Wir fangen um 21 Uhr an. Kita mulai di jam 12.01. Is das okay für dich? Apakah itu oke buat kamu? Es werden viele Leute da sein. Akan ada banyak orang di sana. Die du auch kennst. Dan juga kamu kenal. Hast du vielleicht einen Salat mitbringen? Bisakah kamu juga bawa sebuah salad? Und vergiss bitte nicht einen Pullover oder eine Jacke. Dan jangan lupa juga untuk bawa pullover ataupun jaket. Wir wollen nämlich draußen im Garten feiern. Kita akan merayakannya di luar. Ich freue mich sehr auf dich. Saya menunggu kedatanganmu ya. Bis zum Wochenende, Ralf. Nah, dari sini surat ini ada nomor 3, 4, 5 nih yang harus kamu isi. Contohnya sekarang kita lihat nomor 3, 4, dan 5 ya. 3, 4, 5 nih.
Ralph hatte am letzten Wochenende Geburtstag. Dia ada punya apa namanya ulang tahun di yang lalu, letzten, enggak dong. Di sini kan bilang am kommende, yang akan datang. Berarti ini adalah past, ya. Frau Partner zwei oder drei Leute eingeladen. Dia cuma mengundang dua atau tiga orang. Enggak, di sini kan dia bilang es werden viele Leute da sein. Akan ada banyak orang. Oh, berarti ini adalah pas auch, ya. Di party findet draußen statt. Di party akan dilakukan di luar. Betul nggak? Oh, kita lihat nih. Wir wollen nämlich draußen im Garten. Oh, das ist ja richtig, gitu ya. Berarti kamu bisa melihat sesuai dengan pernyataan dari teks bacaan. Oke, kita nomor selanjutnya yaitu nomor 6. Nomor 6 kita lihat di sini ada juga teks, tapi di sini adalah tentang ikran ya, atau kita memilih mana yang cocok. Contoh di sini dari Aufgabe 6 di nomor 10 ya. Wo finden Sie Informationen hier? Di mana bisa kamu temukan informasi dari Anzeige atau iklan di bawah ini? Nomor 1 contohnya. Regnet es in Deutschland? Apakah itu hujan di Deutschland? Kita lihat yang A dan yang B. Yang A adalah openair.de. Oh, lebih kepada tentang apa nih? Konser, Stadthalle, dan lain sebagainya. Tapi kalau yang di B, www.dvd.de, di sana ada weather, klima, umwelt. Oh, berarti kalau tentang cuaca ada size nomor B. Kamu bisa cross yang nomor B. Nah, sekarang kita ke nomor 6 ya. Sie möchten mit dem Schiff auf dem Rhein fahren. Anda mau dengan Schiff ke Sungai Rhein berkendara. Nah, kita kira-kira pilih iklan yang mana nih? Yang A, hotel, pension, Schiff, Angel und Doppelzimmer, bla bla bla, restoran. Oke sih ada, tapi belum dibilang dia mau ke Rhein ya. Yang kedua, dengan Risham Rheinschleife, täglich von Rudesham nach Koblenz alle apart, bla bla bla. Oh, di sini secara spesifik diceritakan tentang mau kemana. Oh, berarti kita akan bisa pilih yang B. Seperti itu ya. Nah, lalu ke nomor 7. Nomor 7 adalah Sie möchten in Deutschland lernen. Kamu ingin belajar belajar bahasa Jerman di negara Jerman. Maka kamu bisa lihat nih. Nomor A ya. Kita lihat www.sprachfuchs.de. Nah, Sprachinstitut Fuchs itu ada di Dresden, Prague, Straße nomor Via. Ada Deutsch, English, Französisch, dan bla bla bla. Nah, tapi dia di Prager. Prager itu berarti daerahnya ya. Nah, kalau yang kedua, Evia Idiom, Sprache für Deutsche untuk bahasa Jerman, Spanish für alles Marka, dan lain sebagainya. Tapi ini belajarnya Spanish dan juga English. Nah, lebih tepat kemana? Nomor 7, karena dia ada Deutsch ya. So, das heißt nomor 7 adalah A ya. Nah, nomor 8. Sie möchten eine Zugticket im Internet kaufen. Kamu ingin beli tiket kereta di internet. Kira-kira apa nih? www.dr atau www.red. Nah, kalau untuk kereta, kita lihat nih, Deutsche Reisebüro, tiket Bestellungen und Reservierungen für Flüge, Deutsche Bahn, Eurobus, dan bla bla bla. Ada sih, tapi belum ada kereta ya. Kalau red, Reisedienst GmbH, tiket service bus teater, konser, bus Reisen Indonesia, nah Polen, Chinese, Unhungor. Oke, ini lebih kepada teater konser. Nah, kalau juga mari kita lihat di sini, karena perjalanan sepertinya ada di sini ya. Untuk reservasi Flug, Worldwide, Deutsche Bahn. Oh, Deutsche Bahn itu adalah tiket untuk kereta regional Jerman. Oh, berarti kita pilih yang A. Deutsche Bahn itu adalah tiket regional untuk kereta yang berlaku di Jerman ya. Gitu. Oke? Nah, kita perhatikan dari hal-hal yang spesifik seperti itu ya. Lalu nomor 20, kita lihat lagi ya. Sie möchten über Bodensee. Anda ingin mempunyai informasi tentang Bodensee nih. Ada apa aja nih? www.bodensee.de oder www.roten Meer. Kita mencari informasi tentang secara spesifik Bodensee. Tulisan informasi Bodensee, Urlaubsorte, Warenwarnungen, dan lain sebagainya.
Anstroten hebben vernomen aanboden. Nah, kalau yang di sini, inilah ada tulisan informasinya. Bodensee adalah namanya, nama tulis informasinya. Kalau di sini secara spesifik dia bilang adalah Transporten women, waarin woningen, hunian wisata atau hunian liburan di Bodensee. Sudah saya lebih spesifik yang B, maka kita bisa jawab ini yang B, gitu ya. Nomor 10. Sie sind in Wiesbaden, kamu di Wiesbaden, in München mit dem Zug am Mittag im Hamburg sein. Dan ingin dengan kereta pada midday di Hamburg. Nah, kita kira-kira pilih nih yang mana yang lebih cocok. Nah, apakah A atau B? Di Wiesbaden dan ingin dengan kereta ke Hamburg. Berarti kita mulai dari mana nih? Di Wiesbaden dulu keberangkatan. Tibanya di mana? Di Hamburg. Berarti lebih tepat yang B. Karena kalau yang di sini up-nya keberangkatannya di Hamburg, tibanya di Wiesbaden. Seperti itu. Ya. Oke, next session kita ke nomor 11. Ke nomor 11 sampai 15 kita lihat dari sini. Oke, ada apa nih? Kita melihat dari contohnya adalah di iklan. Zum Deutschland gehen Sie in die Beethovenstraße 23. Kalau mau pergi belajar bahasa Jerman, kamu harus pergi ke Beethovenstraße nomor 23. Bener nggak? Oh, kita lihat aja. Sprachzentrum, pusat bahasa. Der Sprachzentrum ist umgezogen. Pindah nih. Sie finden uns jetzt in der Beethovenstraße nomor 23. Oh iya betul berarti ya. Nah, sekarang nomor 11. In der Sprachschule, di sekolah bahasa. In der 10 Uhr Pause bekommen Sie an der Rezeption ein Frühstückpaket, belegte Brötchen und Getränke für 2 Euro. Nah, nomor 11 berarti in der Sprachschule können Sie etwas zu essen kaufen. Di sekolah bahasa kamu bisa makan sesuatu, ya enggak? Oh, in der bla 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 Frühstückpaket. Oke, belegte und bla bla bla. Oh, udah ada nih. Berarti kita bisa katakan ini adalah richtig, gitu ya. Nah, terus selanjutnya adalah kita ke nomor 12. Under pos, di sebuah pos, oknum Saitangsnya adalah Montag bis Freitag, Monday bis Friday, 8 sampai 12 dan 13 sampai 18, Samstag 8 sampai 12. Oh, berarti es ist Samstag Nachmittag, Samstag Aftermittag. Sie können auf der Post Briefmarken kaufen. Di hari Sabtu, after midday, kamu bisa beli Briefmarken itu perangko. Perangko di kantor pos enggak? Nah, enggak ya, karena Samstag itu cuma sampai jam 12. Berarti ini adalah false, gitu ya. Oke, nomor 13. Auf dem gesamten Bahnhof ist das Rauchen verboten. Oh, kalau di stasiun katanya rokok dilarang ya. Berarti here können Sie jika Rauchen rauchen, udah pasti pastinya salah. Karena di sini verboten. Verboten artinya adalah dilarang. Nomor 14, Eingang Restaurant. Masuk ke restoran. Ini adalah heute in Bavaria. Hari ini di Bavaria, Bayerisches Abend, malam bayar. Present, bla 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 ya. Heute Abend können Sie in diesem Restaurant tanzen. Kamu pada malam ini bisa nari di restoran, ya enggak? Oh, di sini adalah folk musik ab 20 Uhr tanz. Jadi folk musik mulai dari jam 20. Berarti adalah richtig ya. Nomor 15. Anda Haltestelle. Di Haltestelle itu adalah halte maksudnya ya. In der Neujahrsnacht, di malam Natal, New Year, Busverkehr atau perjalanan bus itu cuma sampai jam 23.00 dan jam 1 sampai jam 5 semuanya 30 menit. Oke, lihat nih. Von 23 Uhr bis 1 Uhr fahrt kein Bus. Benar atau nggak aslinya dari jam 23 sampai jam 1 nggak ada bus? Richtig. Kenapa? Karena di sini dilihatnya adalah perjalanan busnya cuma sampai jam 23 dan mulai dari jam 1 sampai 5 masing-masing semuanya adalah 30 menit. Gitu ya, itu untuk bagian lesen. Nah, lalu kamu bisa lihat nih, untuk bagian schreiben, biasanya kamu akan mulai untuk dikasih ada formulir. Nah, dari formulir ini, kamu bisa memindahkan data yang ada di dalam formulir itu ke dalam sebuah Unword apa namanya bogan ya.
Nah, dari data di sini, misalnya ada friendly-nya siapa, dan lain sebagainya. Kamu tinggal pindahkan ke sini ya. Ini data-data dari bacaan ke dalam formulir. Yang kedua, di bagian Schreiben ada apa lagi? Biasanya diminta untuk bikin surat balasan. Contohnya, kamu ingin di bulan Agustus ke Dresden. Nah, kamu harus bisa tuliskan apa aja yang ingin kamu cakup di dalam surat itu. Poin-poin penting di dalam permintaan ini harus kamu jawab di dalam surat bacaan, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah di bagian eh Sprechen. Sprechen ini kamu bisa lihat kalau misalnya kamu membicarakan Sprechen, oh berarti kamu akan menceritakan tentang biasanya nama kamu, usia, negara asal, tempat tinggal, Sprachenya apa, bahasanya, pekerjaan, dan hobi. Lalu kalau bagian kedua ini kamu biasanya menceritakan apa yang bisa kamu buat dari kalimat dengan perihal ini. Contohnya Frühstück, kamu bisa ngomong berbuat bicara kalimat apa, kontak, dan lain sebagainya. Biasanya akan memilih satu tema ya. Nah, kedua yaitu bagian file 3 itu ada dikasih gambar-gambar. Kamu akan diminta untuk menceritakan atau membuat kalimat dari gambar yang diberikan. Nah, dilihat di sini tidak dikasih clue. Nah, kamu silahkan coba untuk mengingat lagi wordshots atau kosakata yang bisa kamu ketahui dari gambar-gambar di sini ya. Nanti biasanya akan diminta kamu untuk memilih satu bagian, yang bagian atas atau bagian bawah. Jadi kamu nanti silakan membuat kalimat. Kalau misalnya ada dimintain, biasanya diminta antara suruh bikin kalimat tanda seru, kalimat imperatif, atau kalimat tanya. Gitu ya. Dan yang terakhir adalah di bagian Hören. Nah, bagian Hören secara tersendiri saya akan berikan audionya kepada kamu sehingga kamu bisa mengetes lalu nanti kita bisa menyamakan jawaban ya. Ini adalah contoh-contoh audionya, nanti tinggal saya sharingkan datanya sehingga kamu bisa mengerjakannya secara mandiri. So ya, das ist ein bisschen tentang review dari tes A1 ya. So, danke schön dan für heute. Tschüss, auf Wiedersehen. Thank you.